Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas manajemen A akan menerangkan materi dari mata kuliah filsafat ilmu, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan tanggung jawab ilmuwan. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Mira Zuratun Nasihah. Yang kedua, Muhammad Samsudin Al-Ghifari. Yang ketiga, Lina Atinur Maulida. Yang keempat, Zuni Febrianti Putri. Dan yang terakhir, Ahmad Rawaib Ramadhani. Materi yang dibahas kali ini yakni tentang bebas nilai dalam ilmu pengetahuan, nilai subjektif dan nilai objektif, etika keilmuan, tanggung jawab keilmuan, keinsafan etis, dan kewajiban etis. A. Bebas nilai dalam pengetahuan. Kata bebas nilai ilmu pengetahuan sering diganti dengan istilah saya netral. Kata netral sendiri biasanya diartikan tidak memihak, artinya saya tidak memihak pada kebaikan dan tidak pula kepada kejahatan. Bebas itu yang disebut saya netral, sedangkan lawannya saya terikat, yaitu terikat nilai. Lantas manakah yang benar? Apakah saya netral seharus bebas atau terikat nilai? Persoalan lainnya, apa untungnya bila saya netral itu dan pula keuntungannya bila saya netral itu tidak bebas nilai? Bila sains dianggap bebas nilai, maka keuntungannya perkembangan sains akan cepat terjadi karena tidak ada menghambat atau menghalangi peneliti dalam melakukan pemilihan dan penetapan objek yang hendak diteliti, menentukan cara meneliti dan tatkala menggunakan produk penelitian. Selanjutnya yaitu nilai subjektif dan nilai objektif. Yang pertama adalah nilai subjektif. Teori-teori berkaitan dengan pandangan ini mereduksi penentuan nilai-nilai seperti kebaikan, kebenaran, keindahan ke dalam statement yang berkaitan dengan sikap mental terhadap suatu objek atau situasi. Yang kedua yaitu objektif. Menurut Alexander, nilai, norma, ideal, dan sebagainya itu merupakan unsur atau berada dalam objek atau berada pada realitas objektif. Sementara Spinoza menyatakan bahwa nilai dianggap berasal dari suatu objek melalui ketertarikan. Penetapan sebuah nilai memiliki makna, yakni benar atau salah. Meskipun nilai itu tidak dapat diverifikasi, yakni tidak dapat dijelaskan melalui suatu istilah tertentu. Selanjutnya, etika keilmuan. Istilah etika dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti baik, berbudaya atau beradat. Etika keilmuan mengadakan adanya tatanan nilai-nilai kebaikan dalam keilmuan, baik di dalam mengusahakan ilmu maupun dalam menerapkan ilmu bagi kepentingan manusia. Etika keilmuan merupakan etika yang terpandang untuk merumuskan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan dapat dipertanggungjawabkan secara pertimbangan dan diterangkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu baik menghindarkan yang buruk dalam perilaku keilmuannya sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mampu mempertanggungjawabkan keilmuannya. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab ilmuwan, keinsafan etis, dan kewajiban etis. Arti tanggung jawab keilmuan. Aholiyab Watloli telah meletakkan berbagai prinsip dasar dalam hal memahami tanggung jawab pengetahuan dan keilmuan. Istilah tanggung jawab secara etimologi menunjuk pada dua sikap dasar ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung jawab A. Keinsafan etis. Keinsafan etis merupakan ketegangan juga antara harus ada dalam memenang kenyataan ada tetapi dalam persepsi yang lebih luas, sebab tidak hanya mengenai apa yang harusnya ada, melainkan apa yang seharusnya ada andainya kemungkinan realitas lain daripada keadaan yang nyata.
Selanjutnya yaitu B. Kewajiban etis. Kewajiban etis atau etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara krisis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral begitu saja, melainkan menuntut agar pendapat-pendapat moral yang dikemukakan dipertanggungjawabkan. Seorang ilmuwan haruslah memiliki kewajiban etis atau etika agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiah. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.